Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang nanti disampaikan kepada kita semua bermanfaat untuk kita dalam meniti hidup dan berkehidupan kita. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Tuan Guru Haji An-Nizar STHI dengan waktu yang seluas-luasnya kami persilakan. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da sallu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تعالى الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati tokoh agama, alim ulama Desa Sidorahayu yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus Ketua Yayasan Darul Muqamah Kakanda Haji Muhammad Ali diambil nyogalo, nama baknya diambil, nama menantunya diambil. Ali itu menantunya Nabi Muhammad. Jadi ada di beliau galo. Jadi kalau kata Rasulullah, kalau aku Madinah ilmu, Ali adalah babnya, pintu gerbangnya, maka kota dan gerbang itu sekarang ada dekat kita. Tak jauh-jauh lagi. Bapak Ibu, para jemaah sekalian, rahimakumullah. Aku tak terkedingok dengan ibu-ibu di sebelah situ banyak. Terdengar suaranya Bu ya? Terdengar? Lemak Bu kalau tak terjengok, jadi kamu pacak tidur tak apa-apa, tak kejengokan pula. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Bersyukur kita duduk, kita bermajlis di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam sama-sama kita aturkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita hidup ini dibatasi oleh waktu. Ajal kata kita. Semua pasti punya ajal, punya waktu yang sudah dijanjikan. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tak mungkin dimajukan, tak mungkin dimundurkan. Mantap sudah. Kalau sudah sampai ajal kita, maka habis semua amal kita. Kecuali kalau amal itu termasuk kategori amal yang selalu berjalan, mengalir. Kebaikannya tetap ada walaupun kita sudah tak ada. Kita menyebutnya dengan amal jariyah. Hari ini kita duduk dan tadi kita sudah dengarkan seperti kata Ustadz Fauzan tadi, tilawah dari Qori'ah, santri dari Darul Muqamah. Baru berapa bulan umur Darul Muqamah ini? 2 bulan. 2 bulan. Lapaca mengeluarkan Qori'ah yang seperti itu.
itu memang gurunya yang bagus apa budaknya memang bagus? Tahu apa? Dua-duanya. Dua-duanya, alhamdulillah. Darul Muqamah ini Bapak Ibu itu nama surga. Surga itu adalah tempat yang abadi. Tidak ada kelesuan, tidak ada kelelahan di dalamnya. Kerjanya hanya menikmati. Allazi ahallana darul muqamah. Surah Fatir ayat berapa? Udah tahu? Ayat berapa Ustaz enggak? Nah, pojok kiri paling atas. Yang sudah menganugerahkan kepada kami surga yang abadi, rumah yang abadi. Kalau kata ketua yayasan tadi, kita berharap keabadian langgeng rumah tahfiz ini, maka itu sudah tercermin pada nama yang diletakkan pada rumah tahfiz ini, Darul Muqamah, rumah yang abadi, yang tidak hanya di dunia tapi juga di surganya Allah. Jadi ibu nanti kalau wafat dan dimasukkan ke surga oleh Allah, akan berjumpa dengan suaminya, tapi formatnya sudah ganti. Bapak juga seperti itu. Kalau nanti kita masuk surga, istri kita di dunia ini akan menjadi istri kita juga di surga. Mungkin kita ngomong dalam hati, lemalah aku dengan bini yang itu. Apa kata yang lain? Nah, itulah Darul Muqamah, itu di situ berubah segalanya. Tak ada kebosanan, tak ada kelesuan. Walaupun di dunia sudah terbiasa, nanti dipermak, masuk ke dalam sungai namanya Bahrul Hayat, direndam di situ, berubah galau. Yang dulunya pesek jadi mancung, tuh selera kamu lah. Kalau seleranya memang seleranya pesek, kaget dikasih yang pesek juga oleh Allah. Seleranya yang tinggi besar, nanti dikasih yang seperti itu. Kalau seleranya yang kecil-kecil hitam, mah itulah juga dikasihnya. Ibu, piye? Ngertos baten? Hah? Ngertos? Saya bisa bu bahasa Jawa, cuman Jawanya kasar. Nanti ibu-ibu tersinggung kalau saya bahasa Jawa. Banyak di sini yang Jawa ya. Mayoritas. Wis, ngomong Jawi wae gitu wis. Kawan belakang lah ngomong apa kayak gitu. Bapak Ibu masyarul muslimin rahimakumullah. Jam 14 lewat 14. Kita masuk tadi katanya jam 3, jam 15 lewat 7. Jadi ada waktu kita lumayan agak panjang. Saya ingin memulai ini karena ini pengajian Maulid Nabi, maka saya tidak akan bicara hikmah. Hikmahnya biar berjalan, karena saya juga takut kalau bicara hikmah dimarah Ustadz Angga. Karena hikmah itu siapa? Ayu nyawa itu tuh. Ngomong-ngomong ke hikmah marah dia. Bapak Ibu masyarul muslimin rahimakumullah. Kakek Rasulullah Abdul Muttalib, sebelum beliau mendapatkan anak laki-laki, bernazar dia. Kata Abdul Muttalib, wahai Tuhan, kalau aku dianugerahi anak lanang, maka 10 anak lanang, maka anak yang paling bungsu akan kukorbankan untukmu, akan disembelih. Karena dulu orang mengorbankan manusia biasa, akan kusembelih 1. Maka ibu bapak jangan domos. Tahu domos? Jangan galak ngomong sembarangan. Jangan galak ngomong sembarangan. Karena omongan itu bisa jadi pada saat kita bicara ada malaikat yang hadir di situ mengaminkan doa kita. Dan itu banyak terjadi dalam sejarah. Kenapa Sayyidina Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih Nabi Ismail? Salah satu alasan para ulama ahli tafsir, karena beliau pernah ngomong, kan lama 80 tahun tak punya anak, usia 80 tahun lebih baru punya anak 1 Ismail. Waktu dia pernah bersedekah banyak, dia orang-orang terkagum-kagum, hebat Ibrahim, tak sayang dengan hartanya, dia sedekahkan banyak hartanya untuk umat. Kata Nabi Ibrahim, jangankan harta, kalau ada anak disuruh sembelih, aku sembelih pula katanya. Sama itu galak juga kita, tapi galak tak kita tepati. Kalau aku ada mobil, ku ajak ustaz itu kemana-mana ceramah. Begitu ada mobil, lupa dengan ustaznya.
Laju langsung memotor baik kamu. Tapi tidak di sini, kalau pelakan nih dilayani insyaallah. Wong sekayu itu tuh. Gebuk wong sekayu lagi. Bapak Ibu masyarul muslimin rahimakumullah. Abdul Muthalib juga seperti itu. Bernazar dia dapat betul 10 orang anak laki-laki. 10 anak laki-laki ini ketika dia sudah mulai beranjak remaja, yang paling bungsu ini teringat dia dengan nazarnya. Dan nazar mesti harus dipenuhi. Ibu, bapak, orang bernazar dalam berdoa itu kata ulama-ulama boleh, tapi itu pertanda orang pelit. Aku nak puasa 3 hari, yang anakku jadi PNS. Lah kecil nih ya. Baru nak puasa 3 hari, yang anaknya jadi PNS, sama nak jadi PNS. Dah puasa-puasa seumur hidup. Itu tandanya orang pelit pada Allah. Aku nak bersedekah, amon aku dipilih lagi jadi kades. Misalnya. Tak jadi kades, tak sedekah. Itu tanda orang pelit. Tapi ketika nazar diucapkan wajib untuk dipenuhi. Kecuali nazarnya melanggar syariat. Kalau misalnya bernazar, aku kalau anakku jadi PNS, aku nak ngajak wong sedusun Situ Rahayu ini nak ngajak mabuk kalau. Tak usah yang itu. Jangan dipenuhi karena itu melanggar syariat. Maka ketika sudah beranjak, Abdullah ini paling bungsu, paling tampan, paling belaga. Tapi mau tak mau harus dipotong. Maka dibawalah oleh Abdul Muthalib pergi ke Ka'bah untuk disembelih. Pedang sudah disiapkan. Dalam perjalanan dinasehatilah oleh pemuka-pemuka Quraisy. Jangan, katanya, sayang budak ini bagus. Jangan dipotong, jangan dikorbankan. Coba kita ngadap kepada orang pintar. Jadi dari dulu orang pintar itu memang laku. Di sini banyak kan orang pintar. Ada yang pintar di Seban, ada yang pintar di kantor kan. Orang pintar itu bahasa halus untuk kahin, sahir. Orang yang penyihir atau dukun. Tapi dulu memang legal. Dan sekarang profesi jadi dukun itu satu-satunya profesi yang bapak ibu aman, tidak kena pajak. Jadi kalau dengan bayar pajak, jadilah dukun kamu. Banyak orang sini jadi dukun. Katakan pajak dukun. Bapak ibu masyarul muslimin rahimakumullah. Maka berjumpalah dengan satu orang dukun paling beken di situ. Kata dia, apa sarannya? Jangan disembelih ini. Caranya ditukar dengan 10 ekor onta. Maka undi nama Abdullah dengan 10 ekor onta ini. Kalau yang keluar Abdullah, maka tambah lagi. Maka diundilah. Diundi 1 kali 10 ekor onta bandingannya. Keluar nama Abdullah. Artinya Abdullah mesti dipotong. Tambah lagi 10. Karena paman Nabi banyak. Yang berduit juga banyak. 10 onta tambah lagi. Jadi 20. Diundi lagi. Keluar lagi nama Nabi. Nama Abdullah. Sampai 10 kali diundi. Baru keluar nama ontanya. Jadi Abdullah ini dibayar dengan 100 ekor onta. 1 onta berapa? Yang pernah pergi haji harganya? Kira-kira kalau sapi sekarang harganya, kalau yang agak besar 20, ya tak? Onta itu anggaplah 20 juta. Kalau 100 berarti banyak apa dikit? Banyak. Buntu apa besen? Berarti berduit keluarga Nabi itu. 100 ekor onta itu ditukar dengan Abdullah. Maka tak jadilah Abdullah disembelih. Maka ada sabda Rasulullah SAW. Kata beliau, saya adalah anak dari 2 orang yang akan disembelih tapi tidak jadi. Yang pertama bapaknya Abdullah, yang kedua jidnya ke atas Ismail. Bapak ibu masyarul muslimin rahimakumullah. Akhirnya dinikahkanlah oleh Abdul Muthalib Abdullah ini dengan seorang wanita paling cantik di Mekah pada saat itu, namanya Aminah binti. Tak tahu kamu bintinya. Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab. Jadilah kita tahu nama-namanya baik. Jadi kalau ada yang namanya Aminah di sini berarti perangi itu berubah. Ya. Jangan ada Bu Aminah, maaf Bu ya. Kaget kamu laju melempar ya aku. Dinikahkan dengan Aminah binti Wahab. Setelah menikah,
karena profesi Abdullah ini adalah pedagang, pedagangnya pedagang ekspor impor, jadi luar negeri, Mekah keluar ke negeri Syam. Setelah menikah itu tak lama dia berbulan madu, akhirnya dia mesti pergi untuk berdagang. Ketika beliau pergi, Ibunda Aminah ini ada ulama mengatakan sudah hamil, ada yang mengatakan pada waktu itu belum. Dan perjalanannya lama. Maka berdaganglah Abdullah. Ketika berdagang beliau wafat. Ibunda Aminah dalam kondisi hamil 2 bulan. Ibu-ibu, saya mau tanya, di B2 ini masih baca berjanji tidak? Masih? Ada yang hafal itu? Berjanjinya ada yang hafal lah? Kate Ustaz. Kami mah ini ngapal ke kucing garong tuh lah sekarang. 2 bulan dalam kandungan ibunya, ayahnya Abdullah wafat. Ayah Abdullah ini wafat, dan wafatnya di Madinah, tidak di Mekah. Sementara Ibunda Aminah tinggalnya di Mekah. Setelah 2 bulan itu, Ibunda Aminah mesti menjadi seorang perempuan yang kondisi hamil muda, ditinggal oleh suaminya. Jadi beliau dikuatkan oleh kakek dan paman-pamannya Rasulullah. Abdullah punya saudara kandung namanya Hamzah. Kemudian ada lagi namanya Abu Lahab. Ada lagi namanya Abbas, ada lagi namanya Abu Talib. 5 itulah yang dikenal. Tapi ada namanya Haris, ada namanya Al-Muqawwim, ada 10 lanang. Lumayan itu, kurang sikok lagi jadi ke-11-an. Tidak sepak bola itu. Ketika hamil, itu semua keluarganya sayang. Tidak ada yang benci dengan Aminah, tak ada yang tidak berharap kelahiran dari Nabi Muhammad SAW. Kalau ibu baca di dalam Barzanji itu ada kisah bagaimana ketika Ibunda Aminah sedang hamil Rasulullah itu, setiap malam Ibunda Aminah itu didatangi, dikunjungi oleh semua nabi-nabi yang pernah diutus oleh Allah. Dalam mimpinya berjumpa terus dengan nabi-nabi, bahkan Jibril pun datang menemuinya. Ibu-ibu di sini ada yang pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi? Ada yang ketemu dengan Jibril? Belum. Cuman ada malaikat sikok yang kamu pasti tak galak bertemu. Siapa? Israel. Kalau Jibril galak-galak, tapi Israel takut kamu. Setiap malam berjumpa, didatangi, dikuatkan, maka kalbunya kuat, batinnya kuat, fisiknya juga hebat dan kuat. Bapak Ibu masyarakat muslimin rahimakumullah, singkat cerita, 55 hari atau 50 hari sebelum kelahiran Rasulullah SAW, Mekah kedatangan tamu. Tamunya tamu hebat, datangnya dari Yaman, dipimpin oleh seorang gubernur sekaligus pemimpin perang namanya Abraha. Cita-citanya nak ngancurkan Ka'bah. Abraha ini sebenarnya adalah seorang pengkhianat. Kenapa pengkhianat? Dulu dia dikirim oleh Raja Najasyi, Raja Habasyah, untuk membebaskan Yaman dari cengkeraman orang-orang yang anti Nasrani, bersama seorang panglima namanya Aryab. Tapi karena dia kepengen jadi panglima, dikhianatinya. Jadi orang mengkhianati pimpinan itu memang dari dulu sudah ada, sampai sekarang dan sampai kiamat pasti ada. Maka hati-hati siapa jadi pimpinan. Kadang-kadang ada anak buah nak ngirup kopi. Kamu tuh lah yang nyambung ya, bukan aku. Berkhianat Abraha dengan Aryad, dibunuhnya Aryad, dia yang jadi gubernur Yaman. Dibangunkan satu gereja besar dengan cita-cita gereja ini mesti akan menjadi pengganti dari Ka'bah yang ada di Mekah. Kata si Abraha, Ka'bah itu bukan hanya milik kita orang Islam. Dulu semua orang Arab itu datang ke sana untuk berziarah. Cara ziarahnya macam-macam.
Dan itu dicatat dalam Al-Quran. Kalau sekarang kita ada tawaf, dulu juga ada tawaf. Bedanya, kalau sekarang tawafnya laki-laki pakai pakaian ihram, perempuan pakai pakaian lengkap, ditutup semua kecuali muka dan telapak tangan. Zaman dulu orang kelilingnya maaf, tak pakai pakaian, uryanan. Aku tak terbayang kalau sekarang ada yang model itu, alangkah rame di YouTube itu rekamannya. Tapi sudah tidak lagi, dihapus itu. Bapak Ibu masyarakat muslimin rahimakumullah, singkat cerita si Abraha ini datang karena kanisahnya, gerejanya itu sama cak perangi wong kita itu. Kalau dak agam dengan sesuatu dulu, kalau dak agam dengan ustadz dia ceramah, biasanya dari bawah dihidupkannya apa namanya, sabut kelapa itu, supaya asapnya naik ke pucuk, batuk-batuk yang ceramah cepat selesai. Itu dulu di dusun kami di Bumi Ayu, dusun Mak Sali. Kalau ceramah ada akor, dihidupkannya itu supaya asapnya naik, berhenti ceramahnya. Mudah-mudahan di sini tidak. Kau juga tak kata sabut kelapa kan? Oleh karena orang Mekah tersinggung, dia mau membangun satu bangunan yang bangunan itu akan menyaingi Ka'bah, maka ada satu orang dari kabilah Bani Kinana di atas Rasulullah, Bani Kinana, sengaja datang ke situ malam hari ketika orang sudah senyap, sudah sepi, dia masuk ke dalam gereja itu, sampai di dalam dia BAB di situ. BAB, tahu BAB? Berak, bire kata orang. BAB dia di itu. Bukan cuma BAB, dioleskannya di dinding-dinding bangunan itu. Besok paginya marah Abraha. Kata Abraha, siapa yang melakukan? Dicari. Dapat informasi bahwa pelakunya adalah utusan dari kaum Quraisy yang ada di Mekah. Karena tersinggung akan dibangun bangunan ini untuk menyaingi Ka'bah. Kata Abraha, besok siapkan pasukan yang lengkap, kita hancurkan Ka'bah. Jadi berangkatlah Abraha ini, pasukannya luar biasa. Hitung-hitungan tentara Mekah tak akan bisa menahan itu. Negeri-negeri yang dilewati tak akan bisa menahannya. Dia membawa gajah itu, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 15. Tapi ada satu gajah yang paling besar yang ditunggangi oleh Abraha, namanya Mahmud. Jadi kalau kamu ada nama Mahmud, jangan bangga-bangga ego. Moga. Tapi itu kebetulan baik. Itu nama gajah yang ditunggangi oleh Abraha. Sampai mendekati Mekah, Abraha dia berkemah di situ karena besok nak menyerang. Rencana Abraha itu akan diikatkan tali di Ka'bah itu, kemudian diikatkan rantainya ke gajah. Cukup 4 ekor gajah baik. Narik dari 4 sudut itu, 4 rukun itu, sekali tarik roboh sudah itu. Maka ketika Abdul Muttalib sebagai kepala suku datang ke rumah, ke tendanya Abraha, dia mengatakan waktu itu karena anak buahnya Abraha ngambil onta-onta punya Abdul Muttalib, dia datang menemui Abraha. Kata Abdul Muttalib, balik ke ontaku itu. Kata Abraha, aku tadi pas nyingok kau kagum aku karena kau orangnya gagah. Tapi begitu yang kau bicarakan adalah masalah onta, padahal aku datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bahmu, maka aku hilang hormatku kepadamu. Apa jawab Abdul Muttalib? Kata Abdul Muttalib, innama ana rabbul ibil. Sesungguhnya aku ini, kata Abdul Muttalib, rabbul ibil, pemilik onta yang kamu paling itu. Wa innama lihadzal bait rabban sayamna'u. Rumah itu ada pemiliknya, bukan urusan aku. Pemilik itulah yang bakal menjagonya. Apa kata Abraha? Sombongnya Abraha itu, tak akan ada satupun, Tuhanmu pun tak akan bisa menghalangi aku. Nah, ingat baik-baik. Karena sudah yakin betul secara hitung-hitungan tentara dia pasti bisa menghancurkan itu. Kata Abraha, Tuhanmu sekalipun tak akan bisa menghalangi aku. Kata Abdul Muttalib, ya monggo silakan. Lajulah sak karepmu. Sak karepmu, lajulah katanya. Maka Bapak Ibu masyarul muslimin, terjadilah peristiwa yang kita semua sudah tahu, yang dicatat yang galak ibu bapak baca ketika sholat, surah Al-Fil. Alam tarokai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil
Al-Ayah dan seterusnya. Singkat cerita, pasukan Abraha dihancurkan oleh burung-burung yang datang berbondong-bondong, atau kita sebut burung apa? Satu burung membawa 3 batu, dua di cengkeramannya kiri kanan, satu di paruhnya. Setiap batu yang ia jatuhkan, kalau itu terkena kepalanya, itu akan tembus sampai ke dubur. Hebat tak batu itu? Kalau terkena tangan, semua organ tubuh yang terkena batu itu akan lepas. Walhasil Abraha tidak mati di situ, kena dia tapi tidak mati di situ. Matinya di mana? Dibiarkan oleh Allah dia pulang sampai ke Yaman, sampai ke Son'a. Di depan istananya, kondisi Abraha itu, kata ahli sejarah, itu sama seperti anak burung yang baru netas. Habis, tangannya lepas, kakinya lepas, terakhir terbelah dadanya, keluar jantungnya, baru mati dia. Di depan pintu istananya, orang yang tadi berteriak, Tuhan pun tak bisa mengalahkan aku, tak bisa apa-apa. Maka ibu bapak yang Allah anugerahkan kelebihan harta, kelebihan jabatan, jangan suka menyombongkan diri dengan harta dan jabatannya. Kalau Allah mau balikkan dalam sekejap, harta yang ibu punya, bapak punya bisa hilang. Jabatan yang kita pegang dalam sekejap kalau Allah mau bisa diputar balikkan. Maka jangan pernah mengeluarkan kalimat-kalimat sombong dari lisan kita. Jangan bertindak sombong, jangan melangkah dengan sombong. Kenapa kita mengadakan maulid ini? Kita belajar sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah sombong dalam hidupnya, sekaligus semua kebaikan ada pada Nabi. Bapak Ibu, singkat cerita, 1434. Asal mak lelap antu. Singkat cerita, Rasulullah SAW dilahirkan. Ada yang istimewa. Ibu-ibu pasti sudah tahu, sering baca itu. Salah satu sabda Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, min karamati ala rabbi an wulidtu makhtunan falam yara ahadun sawati. Kata Nabi, salah satu keistimewaan yang Allah anugerahkan kepadaku, an wulidtu makhtunan, saya dilahirkan kondisinya sudah berkhitan. Nabi lahir sudah berkhitan. Ada bapak-bapak yang sudah khitan waktu lahir? Ada Pak? Sunan antu kata orang dusun. Iya. Kondisi sudah berkhitan. Falam yara sawati, maka tak ada yang melihat kemaluanku, kata Rasulullah. Tak ada seorang pun yang melihat kemaluanku. Kenapa? Karena bidannya malam itu yang datang, siapa yang datang? Bidannya Ibunda Asia. Siapa Asia? Istrinya Fir'aun. Kemudian Ibunda Maryam. Siapa Ibunda Maryam? Ibunya Isa. Isa bin Maryam. Satu lagi Ibunda Hawa. Tiga-tiganya perempuan suci yang sudah wafat tapi bisa hadir. Nah, ini tak nyambung kalau akal gitu ya. Ugang lah mati ujo kita habis urusan. Tetapi yang membantu Ibunda Aminah, begitu kata para sejarawan Islam, adalah 3 perempuan itu, Ibunda Hawa, Ibunda Maryam dengan Ibunda Asia. Ibunda Asia itu istrinya Fir'aun. Itulah letak hebatnya ibu-ibu. Sekalipun suaminya punya predikat jelek seperti Fir'aun, dia tetap menjadi wanita yang solihah. Sama seperti ibu-ibu yang ada di Sidoraha. Walaupun suaminya seperti nggak kena kamu. Kalau kamu jawab tadi balik nih, habis cerita. Rupanya selama ini kau nganggap aku Fir'aun. Tapi itulah hebatnya ibu-ibu. Tidak terpengaruh dia dengan kekejaman, kezalimannya Fir'aun. Ibunda Asia tak berubah imannya. Bapak Ibu masyarakat muslimin, terlahir Rasulullah dalam kondisi sudah berkhitan. Kata Ibunda Aminah, ketika aku melahirkan beliau, ketika aku melahirkan Nabi Muhammad itu, katanya, kulihat cahaya, tak kulihat ada darah. Ibu-ibu ada yang melahir tapi tak katik darahnya? Ada? Banyak mungkin. Tak katik katanya, karena dia pingsan. Tapi begitu tanya di bidan, banyak kata bidan darahnya. Ini tak ada darah, yang ada apa? Cahaya. Begitu Rasulullah dilahirkan, kondisinya dalam kondisi sujud, memancar cahaya menembus
menembus semua ruang. Cahaya itu menggetarkan istana-istana kerajaan-kerajaan yang ada di Persia. Roboh istana yang gagah itu. Api yang disembah oleh orang-orang Majusi padam seketika itu juga. Itu api abadi, tak pernah padam. Tapi ketika Rasulullah lahir, padam. Iblis menjerit ketika Rasulullah dilahirkan. Iblis tidak neman, cuma beberapa kali dia menjerit itu. Kata ulama mungkin 3 atau 4 kali. Pertama dia menjerit ketika diusir dari surga, cerik dia. Ketika dilaknat oleh Allah, menjerit juga. Ketika Rasulullah lahir, dia menjerit. Kemudian yang keempat, dia menjerit ketika baca Al-Fatihah diturunkan kepada Nabi Muhammad, menjerit iblis. Maka kenapa kita setiap memulai kegiatan selalu kita baca Al-Fatihah supaya iblis menjerit. Ini iblisnya tak menjerit, jemaahnya yang menjerit. Alang keneman Fatihah katanya. Pernah tak menerima itu? Kenapa kita sering baca Al-Fatihah? Karena tak ada surah yang melebihi kemuliaan surah Al-Fatihah itu. Al-Fatihah itu kata ahli tafsir, Allah turunkan 2 kali. Pertama diturunkan di bumi, juga diturunkan langsung di aras ketika Rasulullah SAW menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan 2 kali. Maka iblis tercerit, menjerit dia. Lahir Rasulullah, dia menjerit. Singkat cerita, singkat terus cerita nih. Kalau nak dipanjang-panjang kok tidak selesai gitu. Singkat cerita, Rasulullah dilahirkan diberi nama Muhammad. Siapa yang nyuruh beri nama Muhammad? Itulah yang dititipkan oleh Nabi Adam, dititipkan oleh Jibril kepada Ibunda Aminah. Kata mereka, kalau nanti anak ini lahir, samihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Itu ada di Barzanji kan? Namakan dia dengan Muhammad. Kenapa? Karena nanti dia akan satuhmadu, akan selalu dipuja-puja, dipuji-puji ketika dia masih hidup dan sampai ketika dia sudah wafat. Buktinya hari ini kita dari tadi solawatan, walaupun kita tidak baca berzanji. Biasanya tradisinya kalau maulidan itu kalau tidak baca berzanji simtuduror, ada mahalul qiyamnya. Mahalul qiyam itu kita merasakan dengan hati kita kenikmatan bersolawat. Kalau orang yang sudah bisa menikmati itu, dia bisa merasakan bagaimana membayangkan kita berjumpa langsung dengan Rasulullah SAW. Tapi amun kita sambil lega, tidak dapat itu. Apalagi sambil lewat mobil itu, hilang itu. Baru nak khusuk, baru nak itu, langsung pecah kembali itu. Karena dia mesti ada suasana kekhusyuannya. Bapak Ibu masyarul muslimin rahimakumullah, lahir kondisi sudah yatim, diberi nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin dikit. Langsung kilap kata yang belakang. Saya selalu mengulang-ulang ini. Muhammad bin Abdullah 1 bin Abdul Muttalib bin kaget dulu nak kusoi itu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kusoi bin Kilab bin Murrah. Kata lagi yang nyambung kamu. Dah hafal? Saya mau kasih hadiah. Kalau ada yang bisa membaca sampai ke Adnan, dah usah sampai ke Ibrahim, sampai Adnan baik. Saya tadi bawa duit rasanya 2.000. Ayo anak-anak, siapa yang bisa? Mak-mak bila perlu. Mak-mak. Kita bisa uraikan sikok-sikok itu. Ayo, ada? Saya bacakan ya. Yang bisa langsung menghafalnya silakan maju. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilas bin Mudar 19 bin Nizar. Untuk cuma nak nunjuk itu. Bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan naik lagi ke atas. Adnan bin Udad bin Muqawim bin Nahur bin Tairo bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabat bin Ismail bin Ibrahim. Ada yang bisa ngulangnya tak? Ayo, nantang ini. Ada ibu-ibu?
Nggak kate, sudah masuk kantong lagi. Selamat ini. Ibu, Bapak, kenapa saya bacakan itu? Itu untuk menunjukkan bahwa silsilah Nabi ke atas semuanya suci. Nabi-nabi tidak ada yang dilahirkan dari perzinahan. Semua dilahirkan dari pernikahan yang sah. Nabi-nabi tidak ada dilahirkan dari perempuan-perempuan yang durhaka. Semua dilahirkan dari orang-orang yang salihah. Kata Nabi, kharajtu min nikah walam akhruj min sifah. Saya dilahirkan dari nikah, tidak dilahirkan dari perzinahan. Sejak Nabi Adam, hantan tahaitu ila abi wa umi, sampai ke bapak dan ibuku Abdullah dan Aminah. Maka kata Rasulullah, fa ana khairukum aba wa nafsan. Aku ini orang yang paling baik secara nafsiyah, paling baik, dan secara nasab paling baik. Tak ada orang yang lebih baik dari nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi disusui oleh perempuan dari kampung Sa'diyah, namanya Halimah. Kita nyebutnya mudah Halimah Sa'diyah. Selama 5 tahun. 5 tahun disusui, dibalikkan. Sebenarnya tak galak Halimah membalikkannya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini sejak mulai disusui lah bawa berkah. Waktu Nabi lahir, karena ini anak yatim, orang Arab punya tradisi kalau anak-anak kecil itu disusui oleh orang-orang di dusun. Sa'diyah ini, suku Sa'ad, Bani Sa'ad ini di Arab Badui. Maka perempuan-perempuan dari kampung Bani Sa'ad ini datang ke kota Mekah untuk nuntut gawe. Kalau bahasa gitu, apa gawenya? Menyusui anak orang. Kalau kita tak katik tradisi itu. Maka berangkatlah perempuan-perempuan itu. 1 hari berangkat itu semua sudah dapat galau, kecuali Halimah tadi. Dan Nabi Muhammad ini ditawarkan, tak ada yang mau. Kenapa? Karena ayahnya sudah tak ada. Kalau ayahnya sudah tak ada, siapa nak mayonyo? Siapa nak mayonyo, Baiko? Bahasa. Siapa yang nak bayarnya? Nggak ada duitnya, tak banyak duitnya. Maka tak ada yang mau, semuanya menolak. Ibunda Halimah ini kalau dari pagi sampai petang tak dapat, daripada tak kati yang nak disusui, maka menghadaplah kepada Abdul Muttalib, minta supaya dia baiklah yang bawa Nabi Muhammad yang masih bayi ini. Waktu berangkat, onto yang dinaiki oleh Halimah ini kurus, masuk paceklik, asi ibunda Halimah ini tak kati, karena tak ada yang dimakan, tak ada asupan gizi, maka air asi pun tak ada. Bapak-bapak kok tahu? Maka diambillah oleh ibunda Halimah. Begitu digendong, disusui, itu air susu ibunda Halimah itu bisa untuk mengenyangkan Nabi Muhammad, bisa juga untuk mengenyangkan anaknya, karena ada juga anak bayi kecil dia. Langsung ada air susunya. Heran Halimah, ini budak ini bukan budak sembarangan katanya, tambah semangat dia. Begitu balik lagi dari Mekah ke Bani Sa'ad, awalnya waktu pergi dia paling buntut karena keledainya kurus, tak bisa jalan cepat. Maka dia naik, orang sudah berangkat, karena orang sudah punya semua anak-anak susuan, dia belum dapat, belakangan berangkatnya. Begitu dinaiki oleh Halimah dengan menggendong Rasulullah itu, keledai yang tadinya lemah, itu dalam sekejap berubah menjadi keledai yang gagah, berjalan cepat. Uang yang lah duluan tadi terpotong. Maka kagetlah perempuan-perempuan itu. Ya Halimah katanya, apa kau beli keledai baru? Uji Halimah, mana nak beli bayong lum? Belum dibayar, mana nak belinya? Ternyata bayi yang ada dalam gendongannya itulah yang membawa keberkahan itu. Maka Rasulullah itu sejak bayi sampai beliau wafat, itu semua yang beliau sentuh, semua yang beliau dekati, semua yang beliau lihat itu menjadi semuanya mendapatkan keberkahan. Kita yang hidup hari ini, kalau bukan karena keberkahan Rasulullah SAW, tak akan pernah kita mendapatkan kenikmatan dan kenyamanan hidup. Jangankan kita, Nabi Adam saja itu ngandalkan berkahnya Nabi Muhammad. Ibu tahu kan apa mahar Nabi Adam waktu nak nikah dengan Ibunda Hawa? Apa maharnya? Maaf baik Ustaz, aku tak hadir waktu itu. Iyalah sama baik, aku tak hadir pula. Jangan dipanjang ke pertanyaan itu. Kakek kamu bertanya pula, siapa penghulunya Ustaz? Kata ulama-ulama kita,
mahar Nabi Adam. Nabi Adam itu begitu tidur, sebelumnya dia membayangkan punya pendamping. Tertidur dia, diambil tulang rusuknya. Kamu udah tahu cerita itu kan? Diambil tulang rusuknya, diciptakan jadi ibu-ibu. Jadi ibunda Hawa. Jadi ibu-ibu ini diciptakan dari tulang bengkok apa lurus? Bengkok apa lurus, Bu? Kuat-kuat, Bu. Bengkok apa lurus? Pak, ibu-ibu ini bengkok. Urus oleh kamu. Aku tak milu-milu. Begitu Nabi Adam terbangun, sudah ada perempuan cantik di sebelahnya. Bapak-bapak, nak tua, nak muda, nak ustad, nak kiai, nak apapun namanya, kalau nyingok betina belagak, matanya melotot. Kiai. Makanya kiai itu biasanya galak berbini 3, bini 4 itu. Maka Ustaz Angga jangan suruh jadi kiai dia. Bahaya. Walaupun katanya kemarin nadikan itu. Yang diikan uang bukan dia. Begitu terlihat ada perempuan, langsung nak didekatinya, kata kaget dulu. Bayar dulu maharnya. Apa maharnya? Maharnya adalah solawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Solawat dulu kita, ayo. Sallallahu ala Muhammad. Ayo sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim. Bapak Ibu masyarul muslimin rahimakumullah, itu sekelumit kisah. Bapak Ibu kalau ingin detail baca buku-buku sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan kita dapatkan banyak pelajaran. Kalau ibu bapak pengen menjadi orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pertama yang bisa kita lakukan banyak-banyak solawat. Yang kedua kenali Nabi kita itu. Bagaimana sifatnya? Saya terakhir saya ingin sampaikan kalau 50 menit. Nabi itu, saya skip ya, cerita itu sudah jadilah. Nabi itu Bapak Ibu adalah seorang pengajar agama, juga adalah seorang panglima. Mungkin kita sering berjumpa di dusun kita nih baik. Kalau ada orang sudah jadi hansip dusun, kira-kira gak melawan enggak? Hansip baik, dosa besar. Hansip. Maaf Pak Hansip ya. Kira-kira duduknya main ini atau main ini? Tegap atau ngelentok? Kalau hansipnya ngelentok, dari takut juga. Hansip itu. Apalagi kalau naik ke atas. Kapolsek, Kapolres, Panglima TNI, Panglima Polisi, Kapolri. Gagah. Nabi Muhammad SAW secara ketampanan wajah, kata beliau, ketampanan Nabi Yusuf itu hanya separuh ketampananku saja, kata Rasulullah. Separuh baik. Sahabat pernah tanya, ini penting karena ini banyak sudah terjadi di Sekayu, sudah banyak. Dah tahu, mudah-mudahan di sini tidak ada. Ada seorang sahabat nanya kepada sahabat yang biasa memandang wajah Rasulullah SAW. Dia tanya, akana wajhu Nabi mithlas saif. Apakah wajah Nabi itu, yang ditanya namanya Al-Bara' bin Azib, apakah wajah Nabi itu seperti pedang, tajam, jadi kalau dipandang menakutkan? Kenapa? Panglima, presiden sekaligus panglima, juga seorang Nabi. Apakah Nabi itu wajahnya tajam? Kata sahabat. Tanya dengan Al-Bara' bin Azib. Apa kata Bara' bin Azib? La bal mithlal qamar. Tidak.
Wajah Nabi itu tidak tajam seperti pedang, tapi wajahnya mislal qamar, seperti rembulan. Ibu, kalau malam hari kita melihat rembulan purnama itu, sakit tak mata kita nyengoknya? Sakit tak? Enak tak dipandang? Kalau jengok matahari siang hari nih, keluarlah kamu jengok matahari, lemak tak kira-kira? Jangankan jengok langsung, jengok bayangan saja sudah silau mata kita. Wajah Rasulullah itu seperti rembulan, enak dipandang. Enak dipandang, orang yang memandangnya pasti akan langsung tersentuh hanya dengan memandang wajahnya. Sebagian sahabat bahkan tak mampu memandang wajah Nabi, tak bisa nyengoknya. Asal sudah duduk dekat Nabi langsung nunduk. Sayyidina Abu Bakar tak pernah bercerita tentang wajah Rasulullah. Kenapa? Karena beliau setiap di para Nabi, di dekat Nabi tak pernah mandang wajahnya. Dia hanya membayangkan keagungan Rasulullah SAW. Kalau sudah di dekat Nabi, nunduk itulah. Maka Sayyidina Abu Bakar ketika Rasulullah sudah wafat, beda karakter dengan Sayyidina Umar. Kalau dia jadi imam, Sayyidina Abu Bakar itu suaranya kecil, nyaris tak terdengar. Kenapa? Karena yang ia bayangkan, yang ia rindukan, orang yang dulunya pernah bersama beliau sudah tak ada lagi. Nyemolong itulah. Setiap kali mengimami pasti menangis. Maka sempat pada ketika Rasulullah sedang sakit, Nabi menunjuk Sayyidina Abu Bakar untuk jadi imam. Apa kata Ibunda Aisyah? Aisyah ini kan anaknya, istrinya Nabi. Kata Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, ngapa nyuruh mbakku katanya? Kenapa nyuruh Abu Bakar? Abu Bakar itu orangnya lemah. Setiap membaca ayat dia pasti menangis. Setiap baca ayat dia